salah satu janji kampanye Pak Presiden adalah ketika terpilih akan menjadi sosok, akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Hari ini kami minta bukti. Kami minta bukti, Pak. Jangan sampai kami kemudian mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat membenci seseorang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri yang tak mampu melakukannya. Pak, saya sebagai bagian. Terima kasih banyak sudah singgah menonton video ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa guys, tekan tanda loncengnya, komen, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Selamat menonton. Enjoy. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda? Ya, gimana kabar antum semua? Semoga sehat. Ya, sahabat Fahri, kali ini tampilnya agak berbeda ya. Kalau biasanya kami tampil dengan pakai kopiah menutupi kepala botak ini, hari ini enggak ya. Kenapa? Apakah sengaja ingin memperlihatkan kepala yang sudah botak ini? Ya, boleh jadi iya. Kepala botak ini sengaja kami pelihara, paling enggak ya, ke depan kan bisa menjadi cermin kedua. Jadi kalau nanti keluar nggak lupa bawa cermin, ya tinggal ini aja dijadikan cermin. Sahabat Fahri, teman-teman sekalian, pada video-video saya sebelumnya saya selalu hadir dengan pesan-pesan Qurani. Video kami kali ini agak berbeda. Saya ingin menyoal tentang persoalan internal yang terjadi di tubuh KPK. Ya, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tahu teman-teman bahwa salah satu lembaga anti rasuah, lembaga pemberantasan korupsi yang lahir dua rahim dari reformasi adalah KPK. Dan kita juga tahu, kalau kita mengikuti, kita membaca sejak kelahiran lembaga anti rasuah itu sampai hari ini, sampai detik ketika video ini dibuat, rasa-rasanya lembaga itu tidak pernah berhenti mendapatkan serangan, mendapatkan ujian, baik serangan secara eksternal maupun ya secara internal. Dari siapa? Tentu saja dari mereka-mereka yang anti pada pemberantasan korupsi di negeri ini. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ketika video ini dibuat, ya, masih berada pada bulan September 2021. Hanya menghitung hari, karena ini sudah mau masuk di minggu keempat. Hanya menghitung hari dari hari ini akan masuk pada tanggal 30 September 2021. Nah, pertanyaannya kemudian, ada apa dengan tanggal 30 September 2021 dengan KPK? Teman-teman sekalian, kalau kita mengikuti pemberitaan yang lagi viral hari ini, ya, pada tanggal 30 September 2021 itu akan keluar, ya, atau pimpinan lembaga anti rasuah itu akan mengeluarkan surat pencopotan, ya, atau pemecatan kepada 36 pegawai KPK. Ya, surat pemecatan kepada 36 orang pegawai KPK. Kalau pimpinan lembaga itu melakukan pemecatan kepada pegawainya, ya, karena persoalan, anggaplah misalnya para pegawai-pegawai yang dipecat itu karena melakukan ya indisipliner misalnya ya, atau melanggar kode etik ya pada lembaga itu, atau melakukan tindakan kriminal. Mungkin Anda yang menonton video ini ya cuek bebe aja, Anda usah peduli ya. Tetapi persoalannya kemudian, teman-teman sekalian, pemecatan itu, pencopotan itu ada proses yang mengawalinya. Dan proses yang mengawalinya itu kami membacanya ada proses penzaliman di sana yang dilakukan oleh pimpinan lembaga itu kepada 36 pegawai KPK yang akan dipecat. Ya, ada proses tidak transparansinya pimpinan lembaga KPK, proses penzaliman. Dan proses itulah kemudian yang membuat diri kami kemudian tidak bisa tinggal diam.
Lagi-lagi hati kami ini ya sangat terikat dengan pesan Quran yang mengatakan man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Ya, ketika engkau melihat bentuk kezaliman, engkau merasakan bentuk kezaliman, ketidakadilan, maka ubahlah biyadihi dengan tanganmu, maksudnya dengan kekuasaanmu. Fa in lam yastati, engkau tidak bisa merubah dengan kekuasaan karena engkau tidak punya kekuasaan. Fa bi lisanihi, dan cara ini yang kami lakukan sekarang. Fa bi lisanihi, dengan lisan. Tapi kalau lidahmu sudah tidak bisa lagi berbicara karena mungkin engkau tak punya lidah, engkau sudah tidak bisa lagi berbicara. Ya, fa bi qalbi, dengan hati saja, menggerutu saja. Tetapi fa bi qalbi, dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, itu selama-lamanya iman. Kami tidak berada, saya tidak mau berada pada posisi orang yang selemah-lemahnya iman. Sahabatku, ini sudah mulai marah saya. Astagfirullah. Sahabatku, sebagai anak negeri lagi-lagi, ya, saya lagi-lagi tidak bisa tinggal diam melihat ya persoalan yang terjadi di tubuh KPK. Ya, KPK kantornya ada di Jakarta sana. Kami jauh di kawasan Indonesia Timur. Ya, tetapi ya lagi-lagi ya kegelisahan, kegalauan, kesedihan yang dirasakan 36 pegawai KPK yang dicopot itu kami juga bisa merasakan. Bayangkan, mereka-mereka yang dicopot bukanlah pegawai kaleng-kaleng, bukan pegawai kacang-kacangan. Mereka adalah pegawai-pegawai yang memiliki integritas yang baik, memiliki rekam jejak kerja yang bagus. Anggaplah misalnya ada Abang Novel Baswedan di sana. Assalamualaikum Abang. Mudah-mudahan Abang menonton video ini. Abang Novel Baswedan, kita tahu rekam jejak kerjaan seperti apa. Abang Novel Baswedan bahkan rela yang mengorbankan satu bola matanya, itu resiko dari pekerjaannya. Kalau KPK itu kita ibaratkan sebagai sebuah kandang, ya, maksudnya hutan, ya, apa ya, bagaimana menganalogikan itu KPK? Kalau kita ibaratkan sebagai sebuah kandang, macannya, singanya, taringnya, KPK itu adalah Novel Baswedan. Ya, satu diantaranya adalah Novel Baswedan. Tapi justru, ya, akan ditendang, dibuang, akan disingkirkan oleh pimpinannya sendiri. Ini kan sesuatu yang membuat kita ingin berteriak. Bagaimana nurani kita tidak akan hati ini tidak akan ingin melawan kalau ada bentuk kezaliman seperti ini. Harusnya logika sehat yang harus dibangun oleh pimpinan lembaga itu yang terhormat. Lidah saya agak sulit menyebut yang terhormat, Pak Firly. Seharusnya yang harus dilakukan oleh beliau adalah menjaga ya pegawai-pegawainya yang memiliki kerja yang bagus, integritas yang baik, bukan justru sebaliknya menendang, berupaya menyingkirkan dengan cara-cara yang betul-betul di luar dari logika sehat kita. Jadi teman-teman sekalian, saya hadir ini hanya ingin berbagi isi kepala saya kepada teman-teman sekalian. Harusnya lagi-lagi kita kembali yang dibangun oleh Abang Firly itu adalah menjaga mereka-mereka pada pegawainya ya, yang memiliki rekan jejak kerja yang bagus, bukan menyingkirkan ya dijaga, dikasih naik jabatannya. Kalau saya jadi pimpinan, bukan cuma jabatannya yang dikasih naik, ya, lantai rumahnya juga kita kasih naik. Maksudnya apa? Mensejahterakan mereka. Lantai rumahnya maksudnya apa dikasih naik? Ya mungkin lantai rumahnya awalnya masih rumah sederhana, lantai 1 kita kasih naik menjadi ya lantai 2 ya. Itu maksudnya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini kadang melihat persoalan ini rasa-rasanya kami ingin berteriak, kami ingin melawan. Ya, kalau udah 10 tahun, 12 tahun yang lalu, ya ada lagi persoalan seperti ini, maka yang kami lakukan tidak hanya duduk di kursi ini pakai bahatik, gagah-gagahan sambil memperlihatkan kepala botak ini, enggak. Yang kami lakukan, ya, andaikan persoalan ini terjadi di 10 tahun yang lalu, yang kami lakukan adalah
masuk kampus, segel ruang perkuliahan, cari drum, ya, drum yang tidak ada isinya tentu saja kami tarik ke tengah jalan, lalu kami jadikan sebagai mimbar jalanan kami untuk berteriak melawan. Ya, tetapi kan kondisinya hari ini berbeda, teman-teman sekalian. Kami terkadang tetap naik di mimbar, tapi mimbar-mimbar masjid. Tetapi lagi-lagi teman-teman sekalian, kalau persoalan ini ya tidak selesai juga, maka bukan tidak mungkin ya mimbar masjid juga akan kami tarik ke jalanan untuk kami jadikan sebagai mimbar jalanan kami untuk kembali berteriak. Ya. Jadi saya kira kegelisahan hati ini tentu dirasakan juga oleh teman-teman yang masih memiliki hati nurani. Jadi saya mengajak lewat ruang ini kepada para YouTuber yang memiliki pengikut yang banyak, subscribe yang banyak, kepada para penggiat media sosial lainnya, TikToker, selebgram, ya mari ya sama-sama kita membuat konten-konten yang memiliki narasi yang seirama dengan kami. Ya jangan hanya sekedar konten hiburan, ya berorientasi meningkatkan subscriber, tapi mari ya kita sama-sama hadir ya menunjukkan sikap kita, menunjukkan dukungan kita bahwa kita betul-betul tidak menginginkan adanya pelemahan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga anti rasuah itu pada lembaganya sendiri. Karena salah satu lembaga yang masih kita harapkan hari ini ya untuk memberantas menangkap para tikus-tikus negara itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi-lagi ya persoalan ini ya rasa-rasanya agak lebih berat daripada persoalan-persoalan yang dialami oleh lembaga itu sebelumnya. Teman-teman sekalian, pada video ini juga ya saya ingin menyampaikan pesan sekaligus mengingatkan kepada yang terhormat Om saya Pak Presiden Joko Widodo. Mohon Pak, Bapak adalah pegawai ASN tertinggi di negeri ini. Bapak punya power. Bapak secara konstitusi memiliki kewenangan untuk menegur pimpinan lembaga KPK ketika melakukan hal-hal yang kami anggap di luar dari nilai-nilai keadilan. Bapak punya hak untuk menegur dan punya kewenangan untuk menegur. Ya, Bapak, mohon Pak, jangan tinggal diam melihat persoalan ini. Buka mata, buka hati Pak. Saya terus terang Pak, agak sedikit kecewa ketika melihat pemberitaan. Mudah-mudahan berita itu tidak benar, yang mengatakan ketika persoalan KPK ini dibawa ke hadapan Bapak, Pak Presiden menjawabnya dengan apa-apa ke Presiden, apa-apa ke Presiden. Oh jangan begitu Pak, ini ranah wilayah kerjanya Bapak. Ingat Pak, janji kampanye Bapak dulu ketika mau mencalonkan diri menjadi Presiden, salah satu janji kampanye Pak Presiden adalah ketika terpilih akan menjadi sosok, akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Hari ini kami minta bukti Pak. Jangan sampai kami kemudian mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat membenci seseorang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri yang tak mampu melakukannya. Pak, saya sebagai bagian dari anak negeri, sebagai bagian dari rakyatnya Bapak, menagih janji itu. Pak, saya tahu beberapa waktu yang lalu Bapak meluangkan waktu untuk menghadiri salah satu pernikahan seorang YouTuber. Tetapi ketika persoalan ini dibawa ke hadapan Bapak tolong unjuk gigi Pak, unjuk taring Pak. Karena saat ini Bapak masih memiliki power. Bukan saya yang Presiden Pak, Bapak yang masih memiliki power. Teman-teman ya yang lain, saudara-saudaraku yang menonton video ini, hari ini dengan cara apa aja yang kita miliki, ya saya tidak ingin mengajak kita untuk memberontak, jangan, tetapi dengan cara apa yang kita miliki, mari kita menunjukkan sikap kita, ya memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita 36 pegawai KPK yang jujur-jujur itu, yang memiliki kerja yang baik itu, supaya tidak dipecat kembali ke kantornya
dan setelah itu diputihkan kembali namanya. Karena sahabatku, saya hadir ini karena termotivasi dengan apa yang pernah disampaikan oleh sosiolog Max Weber. Kalau mau mengubah sebuah komunitas itu, maka ubahlah secara personal dari orang per orang. Kalau kita sudah bisa mengubah pemikiran, menginstal pikiran kita dari satu orang ke orang, maka pikiran kita akan seirama dengan banyak orang. Itu saja mungkin teman-teman sekalian, ya. Salam buat Mbak Najwa, ya. Saya tahu Anda adalah sosok yang luar biasa, ya. Luar biasa, seorang wartawan senior, tetapi saya tahu dan saya bisa membaca isi pikiran Anda ketika tampil bahwa Anda betul-betul tidak menginginkan adanya pelemahan di tubuh KPK. Seirama sehati dengan kita, Mbak Najwa. Demikian sahabatku, salam anak negeri. Anda sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa ya tekan tanda subscribe-nya kalau Anda baru bergabung. Kalau ada tanda lonceng di bawah itu, tekan tanda loncengnya agar Anda teman-teman sekalian bisa langsung menikmati video-video terbaru yang kami hadirkan. Kemudian beri komen ya, kalau hal-hal ya jangan komen-komen yang yang tidak enak ya, beri komen, kritikan juga boleh. Demikian teman-teman sekalian, saya Fahri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.